Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnan Fakhrudin, NIM 090. Di sini saya akan presentasi komunikasi simbolis. Jadi, komunikasi simbolis itu adalah proses penyampaian pesan di mana pengirim dan penerima menggunakan simbol-simbol atau lambang-lambang tertentu untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan tersebut. Dalam komunikasi simbolis itu sangat banyak macamnya. Ada simbol yang mungkin bisa mengikuti zaman. Kalau dengan konteks sekarang menggunakan warna gambar ataupun gerakan tangan yang mungkin zaman dulu belum ada, itu menggunakan isyarat saja kalau zaman dulu. Kalau sekarang sudah berkembang. Kemudian selanjutnya, pengertian simbol. Simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk mewakili, menggambarkan atau menyampaikan makna tertentu kepada orang lain. Simbol dapat berupa kata, gambar, warna, gerakan, benda, suara, maupun tanda yang telah disepakati bersama dalam suatu kelompok atau masyarakat. Simbol juga memiliki makna, yaitu ide, konsep yang berdasarkan kesepakatan, konvensi atau asosiasi tertentu dalam suatu budaya atau kelompok masyarakat. Kemudian contoh dari simbol yaitu adalah tanda plus. Tanda plus itu menandakan pertambahan suatu bilangan dalam matematika ya. Kalau sama dengan, kemudian ada lagi sama dengan. Sama dengan itu menunjukkan kesetaraan di antara bilangan-bilangan tersebut, itu ditandai dengan sama dengan. Yang kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi simbol dalam komunikasi. Fungsi simbol dalam komunikasi memiliki beberapa fungsi, yaitu satu, penyampaian pesan. Simbol membantu seseorang menyampaikan informasi tanpa harus menjelaskan secara panjang. Berikut adalah contoh-contoh ya, mungkin dari simbol, fungsi simbol sebagai penyampai pesan dalam komunikasi. Jadi jika ada situasi di mana kita harus menyampaikan informasi secara mungkin secara panjang lebar, secara panjang dan runtut, itu bisa disingkat menggunakan simbol, karena ya ini salah satu fungsi simbol dalam komunikasi. Yang kedua, mempermudah interaksi sosial. Simbol membuat komunikasi menjadi lebih cepat dan efektif. Kembali lagi ke poin nomor 1 yang tadi, simbol dapat mempersingkat komunikasi seseorang tersebut, karena simbol itu bisa bermakna lebih dari satu, dan simbol itu memiliki beragam warnanya atau ragamnya. Yang ketiga, membentuk identitas. Simbol menunjukkan identitas individu maupun kelompok. Yang poin ketiga ini adalah ketika kita menggunakan simbol itu dengan cermat atau sebijak mungkin, simbol tersebut dapat menjadi identitas di antar individu ataupun kelompok tersebut, karena kita sudah memiliki arti-arti dari simbol yang kita gunakan tersebut, dan kita memilih itu untuk dijadikan sebagai pegangan kita. Yang keempat adalah menyampaikan nilai dan makna. Simbol dapat mewakili nilai, keyakinan, dan perasaan tertentu. Yang keempat ini adalah fungsi simbol yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mungkin contohnya dalam WhatsApp. Jadi kita mengeluarkan emot menangis atau tertawa atau murung, itu bisa menyampaikan perasaan yang kita sedang alami. Jadi ini adalah contoh pengamalan dari simbol dapat mewakili nilai, keyakinan, dan perasaan tertentu, yaitu kita menggunakan emot atau
penggunaan kata tertentu yang itu mengartikan bahwa kita sedang melalui atau merasakan hal tersebut. Jadi simbol itu sangat efektif sekali kalau digunakan dalam komunikasi. Kemudian selanjutnya, simbol sebagai budaya. Simbol sebagai budaya berarti simbol merupakan bagian dari sistem makna yang diciptakan, disepakati, dan diwariskan oleh suatu masyarakat sebagai bagian dari identitas dan cara hidup mereka. Simbol tidak muncul begitu saja, tetapi terbentuk melalui proses sosial, sejarah, dan tradisi yang telah berlaku. Simbol sebagai budaya memiliki beberapa poin, yaitu yang pertama, simbol sebagai budaya itu diwariskan antar generasi. Simbol diwariskan antar generasi yaitu melalui tradisi, ritual, cerita rakyat, atau pendidikan, sehingga generasi berikutnya memahami dan dapat menggunakannya sesuai konteks budayanya. Jadi penggunaan simbol dalam poin kali ini yaitu bagaimana kita meneruskan atau melestarikan penggunaan simbol dari yang sudah ada yang terdahulu, baik dari sang pembuat ataupun sang pencipta. Itu bisa bagaimana caranya kita diteruskan secara turun menurun terus, sehingga simbol tersebut bisa tetap ada dan terjaga siklusnya sehingga kapanpun dan dimanapun. Berikutnya, simbol sebagai budaya membentuk identitas kelompok. Simbol seperti bahasa, pakaian adat, tarian, lagu daerah, atau upacara adat menjadi penanda identitas yang membedakan suatu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya. Contohnya, mungkin kalau di Indonesia sendiri ada suku, istilah suku. Jadi suku itu beragam macamnya dan setiap suku itu memiliki perbedaan. Contoh, suku Dayak, suku apa lagi ya, suku Betawi itu memiliki ciri khas tersendiri. Yaitu mungkin kalau suku Dayak itu terkenal dengan tegasnya, sifat tegasnya itu suku Dayak. Mungkin kalau suku Betawi itu terkenal karena keseniannya yang membedakan oleh suku-suku lain mungkin. Berikutnya, berfungsi dalam ritual dan tradisi. Banyak simbol memiliki makna sakral dan digunakan dalam upacara keagamaan atau adat, seperti saji dalam tradisi Jawa atau lilin dalam upacara keagamaan tertentu. Ini bermakna simbol itu tidak selalu menghubungkan. Mungkin kalau dalam masa-masa sekarang itu seperti lilin atau sajen itu sangat kental dikaitkan dengan istilah bahasa klenik. Jadi tidak ya, ini itu contoh seperti saji atau lilin tersebut itu memang sudah menjadi tradisi pada agama-agama tertentu dan kepercayaan tertentu, dan secara garis besarnya pun itu bermakna hanya untuk menghormati ataupun seperti berkat atau seserahan. Jadi semua itu tidak harus dikaitkan dan tidak juga semuanya dikaitkan dengan klenik ataupun yang bersifat gaib-gaib seperti itu. Kemudian dapat berubah maknanya seiring waktu. Karena simbol bersifat budaya, maknanya bisa berubah atau berbeda tergantung perkembangan zaman dan konteks sosial. Jadi penggunaan simbol sebagai budaya ini sangatlah fleksibel ya teman-teman. Jadi mungkin jika dulu itu ada budaya seperti contoh gambar batik, dan batik zaman dulu pun tidak mungkin seperti ini, dan seiring mengikuti zaman perkembangan batik itu semakin maju dan sehingga seperti ini gitu. Dan kemudian di sini ada ya tari kecak lah, ini dari Bali. Mungkin kalau dulu itu
ini digunakan sebagai penghormatan ataupun seperti memang adat di Bali sana. Tapi semakin kesini budaya tersebut malah digunakan sebagai budaya tersebut digunakan sebagai wisata oleh turis asing, dan tidak sedikit juga turis asing ataupun ya turis-turis pendatang Bali itu pasti datang nonton yang namanya pertunjukan tari kecak ya. Kemudian simbol sebagai religi. Setiap agama memiliki simbol yang digunakan untuk menunjukkan identitas, keyakinan, dan nilai spiritual. Simbol religi membantu umat memahami ajaran agama dan memperkuat rasa kebersamaan. Jadi kita dalam beragama itu pasti memiliki simbol-simbol tertentu yang memang memiliki arti yang mendalam bagi agama tersebut. Mungkin contoh pada agama Kristen ataupun Katolik atau bisa dibilang Nasrani itu penggunaan simbol salib itu sangat sakral sekali ya. Jadi salib ini sangat ya mau bagaimana lagi, karena ini adalah tanda bahwa dulu Yesus itu pernah disalib menggunakan salib, dan dari salib inilah yang menjadi perantara ataupun barang yang mungkin seperti zaman Nabi dulu itu berhala. Jadi mereka menyembah sesuatu itu melalui perantara atau barang. Nah, saya tidak menjelek-jelekan, tapi memang seperti itulah adanya jika agama Nasrani itu. Dan kalau mungkin umat Islam itu memiliki simbol-simbol tertentu, dan Bali yang memiliki adat Bali itu memiliki beberapa mungkin larangan atau budaya yang khusus sehingga menjadi budaya, dan itu sangat menjadi ciri khas dari budaya tersebut. Menurut kajian antropologi dan sosiologi agama, simbol religi berperan sebagai media yang menghubungkan manusia dengan sesuatu yang dianggap sakral. Melalui simbol, ajaran yang bersifat abstrak dapat diwujudkan dalam bentuk yang lebih konkret sehingga lebih mudah dipahami dan dihayati oleh para penganutnya. Misalnya, masjid dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi bisa juga menjadi simbol persatuan umat dan pusat kehidupan keagamaan, termasuk mengaji dan mensolati mayit. Terus kadang juga digunakan sebagai tempat untuk ijab kabul, itu banyak sekali. Kemudian interaksi simbolis. Interaksi simbolis adalah teori yang menjelaskan bahwa manusia berkomunikasi dan berinteraksi melalui simbol-simbol yang memiliki makna tertentu. Makna tersebut terbentuk melalui proses interaksi sosial dan dapat berbeda tergantung pada lingkungan atau budaya. Penggunaan simbol itu memang bermakna khusus ya. Mungkin dari saya sendiri menangkap bahwa dalam kita berkomunikasi dengan orang yang berbeda atau orang yang memiliki budaya berbeda, gaya berbeda, itu memang sangat berbeda sekali penggunaan simbol-simbol yang harus disampaikan. Jadi tidak semua orang itu bisa memahami simbol-simbol yang kita ucapkan atau yang kita lontarkan kepada beliau tersebut, karena memang memiliki perbedaan budaya dan perbedaan mungkin pemahaman dari beberapa simbol tadi. Kemudian salah satu tokoh simbolis yaitu George Herbert Mead mengatakan bahwa interaksi simbolis merupakan proses sosial yang terjadi ketika individu memberikan makna terhadap simbol-simbol yang digunakan dalam komunikasi
makna tersebut tidak muncul secara otomatis, melainkan dibentuk melalui interaksi dengan orang lain. Melalui penggunaan simbol yang sama, individu dapat memahami tindakan, harapan, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, perilaku manusia dipandang sebagai hasil dari proses interpretasi terhadap simbol-simbol yang muncul dalam kehidupan sosial. Teori ini menekankan bahwa realita sosial terbentuk melalui pertukaran makna yang dilakukan secara terus-menerus oleh individu dalam interaksi sehari-hari. Ya, kembali lagi pada penjelasan yang pertama seperti tadi, perbedaan penggunaan simbol kepada perbedaan simbol kepada berbeda orang pula itu sangat penting, karena memang mungkin tidak seorang komunikan itu tidak memiliki pengetahuan yang kurang mungkin dalam kasus tersebut. Jadi kita yang berkomunikasi dengan komunikan itu harus menyesuaikan penggunaan simbol-simbol yang tepat agar tidak miskomunikasi. Teori interaksi simbolis Mead memiliki 3 konsep utama, yaitu 1. Pikiran merupakan kemampuan individu untuk penggunaan simbol-simbol yang memiliki makna sosial yang sama. Yang kedua, self atau diri itu terbentuk melalui interaksi dengan orang lain. Individu memahami siapa dirinya berdasarkan bagaimana ia melihat dirinya dari sudut pandang orang lain. Kemudian yang ketiga itu society atau masyarakat. Masyarakat adalah jaringan hubungan sosial yang terbentuk melalui interaksi antar individu. Norma, nilai, dan aturan sosial lahir dari proses pertukaran makna yang berlangsung terus-menerus. Yang kemudian adalah prinsip interaksi simbolis. Yang pertama, manusia bertindak berdasarkan makna yang dimiliki suatu simbol. 2. Makna muncul dari interaksi sosial. 3. Makna dapat berubah sesuai situasi dan pengalaman. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan. Komunikasi simbolis merupakan proses penyampaian pesan melalui berbagai simbol yang memiliki makna tertentu dan dipahami bersama oleh anggota masyarakat. Simbol dapat berupa kata, gambar, warna, gerakan, maupun benda yang digunakan untuk menyampaikan informasi, membentuk identitas, dan mempermudah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Simbol juga berperan penting dalam budaya dan religi karena menjadi sarana untuk mewariskan nilai, tradisi, serta keyakinan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Melalui teori interaksi simbolis, dapat dipahami bahwa makna suatu simbol terbentuk dari proses interaksi sosial dan dapat berbeda sesuai dengan konteks serta pengalaman individu. Oleh karena itu, simbol menjadi unsur yang sangat penting dalam komunikasi karena membantu manusia memahami, menafsirkan, dan membangun hubungan dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.